Sore itu, langit mulai menurunkan panasnya. Cahaya matahari berubah lembut. Di sebuah kawasan di kota Semarang yang disebut Watugong, langkah kakiku perlahan memasuki kawasan Pagoda Avalokitesvara. Perjalanan ini dimulai saat aku melewati gerbang Sanci. Gerbang ini bukan sekedar pintu masuk, melainkan simbol awal perjalanan spiritual. Di balik gerbang, suasana terasa berbeda. Angin berhembus pelan. Suara langkah kaki berpadu dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku melangkahkan kakiku menaiki anak tangga mengarah ke Vihara Dhammasala. Pada lantai terdapat simbol relief berbentuk ayam jago, ular, dan babi yang saling menggigit ekor satu sama lain. Itu adalah sebagai pengingat bagi umat yang melangkah di atasnya untuk meninggalkan atau menginjak sifat-sifat buruk tersebut sebelum masuk ke ruang pemujaan yang suci. Bangunan ini menjadi ruang utama untuk beribadah dan bermeditasi. Saat melangkah menelusuri sekelilingnya, ada rasa seolah meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memasuki ruang yang lebih hening. Di dalam vihara itu terdapat altar dengan patung Buddha emas sedang duduk dalam ukuran yang besar. Ada juga lilin dan dupa untuk umat yang ingin melakukan peribadatan. Di sekeliling vihara, pagar-pagar dihiasi relief-relief Paticcasamuppada. Relief ini bukan hanya ornamen, tetapi narasi visual tentang kelahiran, pencarian makna hidup, penderitaan, hingga pencerahan. Setiap ukiran seakan mengajak pengunjung berhenti sejenak, membaca, dan merenung. Bangunan ini menjadi ruang utama untuk beribadah dan bermeditasi. Saat melangkah menelusuri sekelilingnya, ada rasa seolah meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memasuki ruang yang lebih hening. Arsitektur bangunan ini terkesan megah dan indah dengan pilar-pilar di sekelilingnya. Diadaptasi dari bangunan Buddha dari Thailand dan India. Sedangkan Dhammasala sendiri mengandung arti tempat untuk membahas, mempraktekkan ajaran dari Sang Buddha. Di kawasan ini juga terdapat taman bacaan dan beberapa ruang kamar doa, tempat umat bersembahyang dengan tenang dan khusyuk. Masing-masing ruang menghadirkan suasana berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, mendekatkan diri pada ketenangan batin. Ada kolam juga yang di atasnya terdapat bunga teratai yang konon katanya melambangkan kemurnian, kesucian, kebangkitan spiritual, dan ketangguhan. Kulangkahkan kakiku menaiki tangga di mana terdapat salah satu sudut yang paling menyentuh. Adalah patung Buddha dalam posisi berbaring atau Buddha tidur. Ekspresi wajahnya tenang, seolah mengajarkan bahwa akhir dari perjalanan hidup bukanlah ketakutan, melainkan ketentraman. Yuk, lanjut ikuti aku ke area berikutnya ya. Ketika waktu bergerak menuju senja, pandanganku tertuju pada bangunan utama Pagoda Avalokitesvara atau disebut juga Pagoda Metta Karuna, yang artinya kasih sayang. Pagoda ini ditujukan untuk menghormati Dewi Kuan Im, Sang Dewi Cinta Kasih.
Menjulang setinggi 45 meter dengan 7 tingkat, pagoda ini dikenal sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. 7 tingkatnya melambangkan tahapan spiritual menuju pencerahan, sebuah perjalanan panjang yang penuh kesadaran. Kulangkahkan kakiku menuju ke area depan pagoda Avalokitesvara. Saat itu pandanganku tertuju ke bagian tengah halaman. Di sana berdiri pohon bodhi yang besar dan rindang. Di bawah pohon itu terdapat patung Sang Buddha Gautama. Aku melihat beberapa kertas-kertas merah yang digantung pada dahan pohon bodhi. Di tempat ini, harapan-harapan kecil dititipkan tanpa suara. Tak jauh dari pohon bodhi, berdiri patung Dewi Kuan Im, sosok welas asih yang dikenal penuh kasih dan pengampunan. Wajahnya lembut, tatapannya menenangkan. Aku melanjutkan berjalan mengitari sekeliling dari pagoda. Menikmati suasana sore di tempat ini terasa begitu istimewa. Hati perlahan menjadi tenang, damai, seolah setiap beban ikut dilepaskan. Langkah kaki terasa enggan beranjak karena kenyamanan dan keheningan yang hadir begitu tulus. Di antara bangunan klasik yang berdiri anggun, ada rasa yang sulit diungkapkan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Perlahan langkahku mengarah ke bangunan utama, pagoda Avalokitesvara. Saat menaiki tangga, aku memperhatikan ukiran-ukiran indah di setiap anak tangga dan tiang penyangga. Detailnya halus, rapi, dan penuh makna, berbentuk naga yang merupakan alat transportasi Dewi Kuan Im. Setiap ukiran seakan menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju puncak selalu dilalui dengan langkah-langkah kecil yang penuh kesadaran. Tiang-tiang pagoda berdiri kokoh, dihiasi ornamen yang anggun. Aku mengangkat pandangan mengikuti garis bangunan yang menjulang ke atas. Pagoda ini memiliki 7 tingkat, melambangkan tahapan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Arsitekturnya desain khas Tiongkok, didominasi warna merah dan kuning, dengan bentuk dasar segi 8. Ia dikenal sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Namun bagiku, yang paling terasa bukanlah tingginya, melainkan ketenangan yang dipancarkannya. Di tengah ruangan berdiri patung Bodhisattva Avalokitesvara, tegak dan tenang. Ia menjadi pusat keheningan di dalam pagoda. Sosok welas asih yang seolah mendengar setiap doa, mengajarkan bahwa keteguhan sejati lahir dari hati yang penuh kasih. Di setiap sisi pagoda terdapat patung Dewi Kuan Im dan Panglima Wido, setinggi 5,1 meter di tingkat 1, dengan fungsi berbeda-beda seperti untuk perjodohan, keturunan, panjang umur, dan juga keselamatan. Dan di depannya ada meja persembahan bagi umat yang ingin memanjatkan permohonan. Sedangkan di tingkat 2-6 terdapat patung-patung Dewi Kuan Im yang menghadap ke berbagai arah, seolah menjaga dari segala penjuru. Diam, namun terasa hadir. Setiap patung membawa pesan tentang welas asih, kebijaksanaan, dan perlindungan. Sedangkan pada tingkat ke-7 terdapat patung Buddha Amitabha. Langit berubah warna, dan ketika malam datang perlahan, lampu-lampu pagoda menyala satu persatu. Cahaya keemasan memantul di dinding bangunan, menciptakan suasana yang terasa sakral dan damai.
nyala lilin yang tenang dan memberikan kesan yang sangat mendalam. Di tengah kota yang terus bergerak, Pagoda Avalokitesvara menjadi ruang untuk berhenti, untuk bernapas, dan untuk pulang ke dalam diri sendiri. Di tempat ini, aku menyadari bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh. Kadang, ia hadir saat kita berani melangkah pelan dan mendengarkan. Dan jika suatu hari langkahmu membawamu ke Semarang, mungkin kamu bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Melangkah pelan, menyusuri setiap sudutnya, dan merasakan sendiri ketenangan yang tak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih sudah berjalan bersamaku hingga akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga dimanapun kamu berada, selalu ada ruang untuk hening dan hati yang merasa pulang.